Soal 121. Banyak pendapat yang mengungkapkan bahwa masuknya Islam ke Indonesia selain abad ke-11 dan 13 adalah abad ke-7 sampai ke-8. Pertanyaannya, bukti yang memperkuat pendapat tersebut adalah kenyataan historis bahwa, berarti soalnya minta fakta sejarahnya apa nih? Yang A, angka yang tertera pada Nisan Sultan Malik Al-Saleh menunjukkan abad ke-7. B, ditemukan makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, Jawa Timur. C, Marco Polo berpendapat agama Islam banyak berkembang di Sumatera semenjak jatuhnya kerajaan Sriwijaya. D, kawasan Nusantara dan masyarakat Nusantara telah menjalin hubungan dagang dengan India, Cina, dan Arab, waktu itu Persia. Atau yang teman-teman, penduduk Nusantara sebagian besar masih berada pada tingkat rohani yang rendah. Menurut teman-teman apa nih jawabannya? Coba kita lihat nih teman-teman. Yang penduduk Nusantara sebagian besar masih berada pada tingkat rohani yang rendah. Kata kuncinya apa? Masih berada. Ini nih sebuah spekulasi. Maksudnya spekulasi apa bang? Menduga-duga, masih teori praktis. Istilahnya masih kayaknya gimana ya? Kayaknya masih rohaninya rendah kan gitu teman-teman. Dan ini masih termasuk dalam opini, pendapat yang kita butuhkan apa? Kenyataan, faktanya teman-teman. Yang bukan. Kita coba yang D. Kawasan Nusantara dan masyarakat Nusantara telah menjalin hubungan dagang dengan India, Cina, dan Arab. Waktu itu adalah Persia. Bagaimana buat teman-teman? Teman-teman, kita perlu ketahui bahwa Islam masuk ke Indonesia, ke Nusantara itu melalui perdagangan. Pada abad keberapa? Pada abad ke-7, teman-teman. Nah, makanya pada abad ke-7 ini kita lihat nih, Arab gitu ya, India, Cina. Kalau Arab itu masuknya kemana? Ke daerah pesisir barat Indonesia. Di mana? Aceh, ya, Sumatera Utara. Itulah mengapa ya teman-teman kita yang di Aceh kebanyakan mayoritasnya Islam teman-teman, karena mereka lah yang pertama kali didatangi oleh para pedagang-pedagang dari Arab Timur Tengah, ya. Dan setelah itu teman-teman, bagaimana cara Islam masuk? Nah, ini sedikit nih teman-teman ya. Yang pertama adalah dengan damai, nggak ada cekcok, ya, waktu itu nggak ada konflik. Kemudian apa? Adaptif. Para pedagang itu melihat bagaimana sifat karakter penduduk lokal. Mereka kan mau berdagang nih. Nah, sekaligus mereka berdagang juga menyebarkan agama Islam, teman-teman. Setelah itu apa? Toleransinya. Jadi ini adalah beberapa pendekatan, teman-teman, yang dilakukan pedagang sehingga pendekatan ini berhasil untuk menyentuh hati para pembeli, penduduk lokal waktu itu di pesisir pantai barat Indonesia, sehingga banyak memeluk agama Islam waktu itu, teman-teman. Jadi jawaban yang D positif. Coba kita lihat pilihan yang lain. Yang C, Marco Polo berpendapat agama Islam banyak berkembang di Sumatera semenjak jatuhnya Sriwijaya. Islam memang banyak berkembang di Sumatera sejak jatuhnya Sriwijaya, tapi teman-teman kita perlu ketahui, Marco Polo di sini itu masuk ke Indonesia, apalagi mengelilingi gitu ya, explore Sumatera itu pada abad ke-12. Ya, di sini yang diminta di soalnya adalah abad ke-7 sampai 8. Sedangkan Marco Polo keliling-keliling ekspor abad ke-12, sehingga jawaban yang C bukan, teman-teman. Nah, ada kerajaan Sriwijaya yang kita bahas. Yang B, ditemukan makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, Jawa Timur. Bagaimana menurut teman-teman nih? Fatimah binti Maimun itu teman-teman lahir sekitar abad ke-10 dan wafat abad ke-11. Jadi jawaban yang B tidak, teman-teman. Nah, sekilas nih teman-teman, kita ngobrol tentang Fatimah binti Maimun. Ada dalam soal, siapa sih Fatimah binti Maimun ini? Dan seberapa penting? Ternyata penting, teman-teman. Kenapa? Karena makam Fatimah binti Maimun ini, teman-teman, ya, ini adalah nisan Islam tertua di Nusantara waktu itu. Nah, kalau teman-teman nanti ada pertanyaan di soal, ya, salah satu bukti nisan
Islam tertua di Indonesia adalah, di Nusantara waktu itu adalah makam Fatimah binti Maimun. Nah, siapa lagi nih sebenarnya Fatimah binti Maimun, teman-teman? Dia adalah seorang tokoh penting dalam penyebaran Islam di Nusantara waktu itu. Yang pertama, buktinya apa? Nisannya tertua, kan gitu ya, di Nusantara. Kedua apa? Salah satu pendakwah, teman-teman. Pendakwah juga dia. Jadi keberadaannya ini memperkuat bahwa Islam itu sudah masuk dan berkembang di Pulau Jawa. Nah, setelah itu apa? Koneksinya dengan kerajaan Sultan. Dengan salah satu wali songo yang terkenal, yaitu Syekh Maulana Malik. Nah, jadi ini ada salah satu bentuk penyebaran Islam di Pulau Jawa yang nggak lepas dari peran ulama dan keluarga dari Fatimah binti Maimun. Nah, gitu teman-teman. Kita lanjut ke A. Angka yang tertera pada nisan Sultan Malik Al-Saleh menunjukkan abad ke-7. Gimana nih menurut teman-teman? Sultan Malik Al-Saleh itu berasal dari Kesultanan Samudra Pasai. Ya, Samudra Pasai, teman-teman, itu masuk ke Indonesia, didirikan pada abad ke-12 dan mereka runtuh pada abad ke-15. Sedangkan di soal ya, di pilihan jawaban abad ke-7, maka jawaban yang A salah. Sehingga pilihan yang benar, teman-teman, adalah yang D. Perlu diingat lagi sekali, teman-teman, kalau perdagangan ya, Islam itu masuk melalui perdagangan ke Indonesia abad ke-7. Oke. Sekarang kita coba bahas ya beberapa, teman-teman. Kita coba ke yang A dulu nih. Sultan Malik Al-Saleh. Siapa tahu keluar di soal TWK selanjutnya. Siapa kan itu ya? Berawal dari yang namanya Kesultanan Samudra Pasai. Kerajaan seperti apa sih Samudra Pasai ini? Samudra Pasai ini adalah kerajaan Kesultanan Islam. Di mana lokasinya, Bang? Di Aceh. Kita ingat ya teman-teman ya, tadi perdagangan itu melalui pesisir pantai barat Indonesia. Masuknya dari mana? Para pedagang-pedagang Timur Tengah tadi, Aceh. Sehingga mereka mendirikan Kesultanan Aceh yang ada di pantai barat Indonesia. Siapa yang mendirikan? Yang mendirikan adalah Marah Silu. Marah Silu ini nama lainnya adalah Sultan Malik Al-Saleh, atau juga biasa dipanggil dengan Sultan Malikus Saleh. Nah, jadi ada beberapa opsi ya teman-teman, nanti pendekatan yang mana. Nah, kemudian teman-teman kita lihat nih, mereka berdiri pada abad 12. Namun, mereka itu berserang 3 abad aja, abad ke-15, mereka udah runtuh. Kenapa mereka bisa runtuh, teman-teman? Paling gede. Dan mereka memakai banyak syariat Islam waktu itu. Ada beberapa faktor. Ya, faktor yang pertama adalah mereka diserang bertubi-tubi oleh kerajaan Majapahit. Apalagi ada konflik keluarga. Ternyata nggak cuma keluarga-keluarga biasa, di keluarga kesultanan juga ada konflik keluarga, teman-teman. Ini yang membuat semakin parah ya Samudra Pasai. Kemudian apalagi? Diserang lagi ya oleh kerajaan Malaka. Ingat Selat Melaka, teman-teman. Ya, ini kerajaannya di Semenanjung Melaka, Pulau Sumatera dengan Malaysia. Itulah daerah kekuasaannya. Dan yang terakhir membuat runtuhnya adalah adanya Portugis atau Portugal. Mereka datang menyerang kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-15. Inilah yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Kesultanan Samudra Pasai. Nah, sekarang kita bahas, teman-teman, yang C. Ini ada kerajaan Sriwijaya. Sedikit nih, kita spill ya. Sriwijaya. Siapa tahu nanti keluar, teman-teman, di soal ujiannya. Kerajaan seperti apa sih Sriwijaya ini? Kerajaan maritim. Ya, punya banyak armada laut waktu itu. Sehingga dengan luasnya armada laut ya, kerajaan Sriwijaya ini, mereka itu nggak cuma di Indonesia, teman-teman, untuk ekspansinya, tapi di mana juga? Di Filipina, Philippines, kemudian Kamboja atau Kamboja, kemana lagi? Thailand,
Jadi teman-teman, kalau dilihat nih sejarahnya Kamboja, Thailand itu erat dengan kerajaan Sriwijaya atau Srivijaya kalau mereka sebutnya gitu. Terus kemana lagi teman-teman? Di Malaya, Semenanjung Malaya atau Malaysia. Oke, terus kemudian Sriwijaya ini kapan berdirinya? Berdirinya pada abad ke-7. Kemudian mereka ya teman-teman runtuh pada abad ke-12. Nah, di soal teman-teman ya, tadi kan Marco Polo berpendapat Islam banyak berkembang di Sumatera semenjak jatuhnya Sriwijaya. Oke, Sriwijaya berdiri pada abad ke-7. Tapi di sini di soalnya Marco Polo dia itu baru traveling gitu ya, explore wilayah Sumatera itu abad 12, makanya salah. Oke, kita lanjut ke Sriwijaya. Mereka runtuh pada abad 12. Yang mendirikan siapa? Namanya Dapunta. Dapunta Hyang Srijayanasa. Inilah yang mendirikan kerajaan Sriwijaya. Dapunta Hyang Srijayanasa. Kemudian pertanyaannya, Bang, ini kerajaan maritim gede, udah mengekspansi ya ke daerah kekuasaannya nggak cuma Indonesia, Malaya, Thailand, Kamboja, dan juga Filipina. Kenapa mereka bisa runtuh teman-teman di abad ke-12? Karena mereka diserang oleh yang namanya kerajaan Kolamandala, yaitu kerajaan besar yang berasal dari India. Inilah yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Sriwijaya ya, yang pada waktu itu mereka itu banyak ya lokasinya di mana di Sumatera, yaitu di Jambi plus Palembang. Soal 122. Sumber dan bukti yang menunjukkan Perlak ya sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah yang A. Ramainya pedagang di kerajaan Perlak. B. Perlak sebagai salah satu bandar perdagangan terpenting sekitar abad ke-3 Masehi. C. Ditemukannya naskah tua bahasa Melayu dan bukti peninggalan bersejarah. D. Catatan Ibnu Batuta. E. Ditemukannya catatan dan cerita tentang kerajaan Perlak. Menurut teman-teman yang mana nih? Kita perlu sedikit gali ya teman-teman ya tentang kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak ini sesuai dengan namanya Perlak. Perlak ini daerah di Aceh Timur, Kabupaten Aceh Timur. Nah, yang uniknya lagi adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia, teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan, kerajaan Islam pertama di Nusantara waktu itu di Indonesia adalah Kerajaan Perlak, teman-teman ya, Kerajaan Perlak. Dan sebagai kerajaan Islam pertama, kapan mereka berdiri? Ini berdiri ya sekitar tahun 840 Masehi. Ya, dan mereka berakhir pada tahun 1292 Masehi. Oke, coba sekarang kita cek yang A. Ramainya pedagang di kerajaan Perlak. Teman-teman, ramainya ya pedagang di kerajaan Perlak itu belum tentu orang muslim semua. Ya, belum tentu itu menunjukkan kerajaan Perlak semua. Itu harus masuk akal ya teman-teman ya. Jadi yang A tidak. Ya, ini nggak ada standar ya secara langsung buktikan oh ternyata ramai. Oh berarti ini keislaman ada nih di kerajaan. Enggak seperti itu logikanya. Kemudian yang B. Perlak sebagai salah satu bandar perdagangan terpenting sekitar abad ke-3 Masehi. Ini jauh banget teman-teman ya. 3 Masehi. Sedangkan kerajaannya 840. Beda 800-an, ini enggak. Kita lihat yang C. Ditemukannya naskah tua, bahasa Melayu, dan bukti peninggalan sejarah. Gimana bro teman-teman? Yes, benar. Ini adalah salah satu identifikasi ya, bukti konkret ya berupa naskah tua bahasa Melayu. Ini yang membuktikan bahwa Perlak adalah kerajaan Islam pertama.
Nah, naskah-naskah dan peninggalan bersejarah ini, teman-teman, ini berikan dasar kuat dalam studi sejarah yang mengklaim bahwa Perlak ini adalah kerajaan Islam paling awal di Nusantara waktu itu. Nah, makanya ada diketahui tahunnya, teman-teman, 840 Masehi. Dari sinilah, teman-teman, diketahui tentang kerajaan Perlak di Aceh Timur. Yang C positif. Coba kita lihat opsi yang D, catatan Ibnu Batuta. Siapa Ibnu Batuta ini, teman-teman? Ini adalah seorang musafir muslim ternama dari Maroko. Oke, dia sering traveling ya di negara-negara di Afrika dan juga Timur Tengah dan juga dunia. Dan dia lahir di abad 1304 Masehi. Jadi jauh banget ke sini, teman-teman. Sehingga opsi yang D salah. Kita lihat yang E. Ditemukannya catatan dan cerita tentang kerajaan Perlak. Ya, meskipun catatan dan cerita ini menjadi petunjuk sejarah, ini seringkali sifatnya nggak langsung, ya, dan dapat dipengaruhi oleh apa, teman-teman? Mitos. Ya, kalau hanya catatan dan cerita ini bisa jadi apa nanti? Mitos. Terus apa lagi, Bang? Interpretasi. Maksudnya apa interpretasi? Menduga-duga gitu. Kayaknya seperti ini deh. Karena ada di tempat ini dulu ya peninggalan di Aceh tentang misalnya naskah-naskah tua, kayaknya bisa jadi deh. Nah, jadi ini masih interpretasi, teman-teman. Sehingga yang E ini masih opini gitu ya. Jadi tidak. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 123. Pada tanggal 14 November 1945, pemerintah mengeluarkan yang namanya maklumat pemerintah yang isinya tentang perubahan pemerintahan apa, teman-teman? Apakah A, dari presidensil menjadi pemerintahan diktator? B, presidensil menjadi pemerintahan demokrasi parlementer? C, presidensil menjadi pemerintahan demokrasi liberal? D, diktator menjadi pemerintahan demokrasi liberal? Atau yang E, diktator menjadi pemerintahan parlementer? Buat teman-teman yang mana nih jawabannya? Coba kita lihat, teman-teman ya. Indonesia, teman-teman, itu nggak pernah menerapkan yang namanya pemerintahan diktator. Itu tidak pernah, teman-teman. Sehingga pilihan yang D dan yang E itu bukan. Oke, sekarang kita punya opsi A, B, atau C nih buat teman-teman yang paling benar. Coba kita lihat. Yang A, presidensil menjadi pemerintahan diktator. Oke, sebelumnya nggak pernah kita punya pemerintah diktator. Tapi apakah dari presidensil menjadi diktator, teman-teman? Tidak, ya. Indonesia nggak pernah berubah ke diktator. Kenapa? Karena tujuan dari maklumat ini apa, teman-teman? Untuk memperluas yang namanya partisipasi politik plus memperkuat sistem pemerintahannya. Pemerintahan yang baru apa itu, teman-teman? Oke, nanti kita bahas lagi. Yang A bukan. B, presidensil menjadi pemerintahan demokrasi parlementer. Yes. Indonesia ya waktu itu pemerintah dari presidensil menjadi pemerintah parlementer. Makanya di sini, teman-teman, maklumat pemerintah ini itu salah satunya memperkuat sistem pemerintahan parlementer. Parlemen waktu itu namanya apa, teman-teman? Waktu tanggal 14 November 1945 itu namanya adalah Komite Nasional Indonesia Pusat, atau yang biasa disingkat dengan KNIP. Nah, disinilah perubahan inilah yang memungkinkan peran yang lebih besar lagi, teman-teman, sehingga peran ya atau role dari KNIP ini lebih besar tanggung jawabnya daripada
ke presiden waktu ini. Inilah yang mencirikan fungsi pemerintahan. Salah satu sistem demokrasi parlementer. Jawabannya adalah yang B. Coba kita lihat teman-teman, opsi yang C. Presidensial menjadi pemerintahan demokrasi liberal. Ini seringkali ya digunakan untuk bergantian. Ya, liberal, demokrasi, parlementer. Tapi dalam konteks Indonesia ini enggak. Karena liberalisme ini lebih kepada politik barat, teman-teman. Bukan di Indonesia. Maka jawaban yang benar adalah yang opsi B. Soal 124. Pelayaran dan perdagangan antar pulau di Nusantara pada abad ke-15 hingga 17 akan mempercepat proses integrasi bangsa Indonesia. Karena apa? Yang A. Mampu melahirkan dan mengembangkan kehidupan maritim bagi bangsa Indonesia. B. Masing-masing kerajaan yang ada membuka perwakilan dagangnya di kerajaan lain. C. Mewujudkan kebersamaan bagi kehidupan para pedagang dari berbagai suku. D. Berhasil mewujudkan kebersamaan dalam melawan monopoli orang lain. Atau yang E. Pelayaran dan perdagangan dilaksanakan oleh pedagang Islam. Menurut teman-teman yang mana nih jawabannya? Kita bahas dulu. Kata kuncinya antar pulau, kemudian mempercepat proses integrasi. Proses integrasi ini apa maksudnya teman-teman? Adalah penyatuan, menyatukan, atau pembauran. Menyatukan, membaurkan, menggabungkan ya nilai-nilai yang berbeda-beda itu menjadi suatu kesatuan. Nah, menjadi satu, berbeda-beda terus kemudian disatukan gitu ya teman-teman ya, kayak Bhinneka Tunggal Ika jadinya. Kita lihat yang A. Mampu melahirkan dan mengembangkan kehidupan maritim bagi bangsa Indonesia. Ini teman-teman benar bahwa pelayaran dan perdagangan itu memperkuat kehidupan maritim saat itu. Tapi ini nggak jelas ya, tidak menjelaskan secara langsung gimana sih kehidupan maritim itu bisa mempercepat integrasi bangsa. Jadi fokus utama kita ini pertanyaannya apa teman-teman? Integrasi, bukan hanya kehidupan maritim. Jadi yang A bukan. Yang B, masing-masing kerajaan yang ada membuka perwakilan dagangnya di kerajaan lain. Ini lebih kepada hubungan diplomatik, membuka perwakilan dagang, lebih kepada diplomatik teman-teman. Diplomatik dan perdagangan antar kerajaan. Tapi tidak secara langsung menjelaskan gimana ya hubungan diplomatik dan perdagangan ini mempercepat proses integrasi. Nah, pembukaan perwakilan dagang ini mungkin ya teman-teman, di kerajaan lain ini mungkin bisa membantu pertukaran barang. Tapi tidak sepenuhnya menggambarkan terciptanya kebersamaan antar suku bangsa. Belum tentu pertukaran barang itu hanya barter aja, dagang aja, belum tentu bersama-sama mereka mempercepat proses integrasinya. Kita lihat yang C. Mewujudkan kebersamaan bagi kehidupan para pedagang dari berbagai suku. Gimana menurut teman-teman? Nah, interaksi inilah teman-teman, kebersamaan para pedagang dari berbagai suku. Berbeda-beda ya teman-teman, berbeda-beda mereka. Sehingga mereka mengenal satu sama lain. Setelah mengenal satu sama lain apa teman-teman? Dari kebersamaannya, networking. Mereka ciptakan jaringan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Sehingga dari networking ini apa teman-teman? Integrasi, berbaur. Mau nggak mau mereka berbaur. Inilah yang diminta di soal ini. Pelayaran dan perdagangan antar pulau. Yang C positif. Kita lihat yang D teman-teman. Berhasil mewujudkan kebersamaan. Ada kata kebersamaan juga. Dalam melawan monopoli orang lain. Kita perlu perhatikan di sini teman-teman. Kata monopoli orang lain. Maksudnya apa bang? Nah di sini teman-teman mereka lebih menekankan kebersamaan dalam melawan monopoli. Maksudnya melawan para pedagang dari luar daerah alias perdagangan dari kekuatan asing. Misalnya dari mana? Eropa. Kita lihat soalnya teman-teman. Antar
pulau di Nusantara, bukan keluar. Jadi opsi yang D bukan. Kita lihat yang E. Pelayaran dan perdagangan dilaksanakan oleh pedagang Islam. Oke, ini benar ya. Waktu itu banyak ya teman-teman ya. Banyak ya pedagang Islam ini melakukan perdagangan. Namun bukan agama aja faktor utama yang mempercepat bangsa. Tapi apa teman-teman? Interaksi sosial ekonominya tadi ya, latar belakang etnis, budaya. Jadi banyak, ada etnis, ada budaya. Jadi nggak cuma agama aja. Jadi cuma satu POV doang, point of view doang yang di E ini teman. Maka jawabannya bukan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal 125. Masa penjajahan Jepang merupakan puncak dari penderitaan rakyat Indonesia sebagai bangsa yang dijajah. Namun, secara nasionalisme menimbulkan ikatan persaudaraan yang cukup kuat. Hal ini disebabkan oleh apa? A. Para pemuda Indonesia diberi pelatihan militer untuk mempertahankan Indonesia. B. Penderitaan rakyat akibat Romusa. C. Kehidupan rakyat yang semakin maju. D. Partai-partai yang ada bersedia bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Atau yang E teman-teman, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Menurut teman-teman apa jawabannya? Kita lihat ini agak janggal. Yang C, kehidupan rakyat yang semakin maju. Nggak ada makin maju teman-teman, dijajah Jepang, dijajah Belanda, nggak ada yang makin maju. Kemudian kita lihat nih, yang D agak janggal nih, partai-partai yang ada bersedia bekerjasama dengan Jepang. Gimana Pak teman-teman? Meskipun ada tokoh nasionalis ya teman-teman, seperti Soekarno dan Hatta itu bekerjasama dengan Jepang, tapi lebih kepada apa teman-teman? Soekarno dan Hatta. Nah, di sini ada kerjasama ya. Ada Soekarno plus Hatta. Mereka itu bersama dengan Jepang lebih kepada ingin tahu taktik ya, strategi dari diplomasi, strategi dari berperang Jepang itu seperti apa. Kenapa mereka pengen tahu? Biar mereka dapat gambarannya untuk mengalahkan Jepang waktu teman-teman. Nah, ini kan hanya beberapa tokoh nasionalis, tidak melibatkan semua kalangan masyarakat. Jadi jawaban yang D itu bukan teman-teman. Sekarang tinggal yang A, B atau yang E teman-teman. Coba kita lihat yang A. Para pemuda Indonesia diberi pelatihan militer untuk mempertahankan Indonesia. Gimana teman-teman? Nah teman-teman, ini poin bagus, ada pelatihan militer. Itu dikenal waktu itu dengan nama Pembela Tanah Air. Atau yang disebut dengan PETA. Yes, benar ya. Meskipun melalui pelatihan militer melalui PETA ini memang terjadi ya. Tujuan Jepang apa teman-teman? Bukan mempertahankan Indonesia, tapi di sini dibentuk teman-teman ya, dibentuk oleh Jepang karena Jepang ingin memperkuat posisi Jepang di dalam Perang Dunia Kedua waktu itu. Bukan untuk membantu Indonesia mempertahankan Indonesia, nggak mungkin dong. Mereka menjajah Indonesia, tapi mereka ingin memberikan pelatihan ke pemuda Indonesia untuk bebas gitu ya. Mereka dari Jepang, nggak mungkin jawabannya teman-teman. Oke, yang A tidak, yang B atau yang E teman-teman. Yang B penderitaan rakyat akibat Romusa, kan gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang E bahasa Indonesia, mana menurut teman-teman? B atau yang E ini? Coba kita lihat yang B teman-teman. Penderitaan rakyat akibat Romusa. Kerja paksa itu memang berat, tapi ini lebih menyebabkan apa? Kesengsaraan. Bang, ya. Kalau misalnya sengsara, berarti mereka semakin tumbuh dong nasionalisnya. Bisa jadi teman-teman. Tapi ini lebih memparah penderitaan rakyat. Dan belum tentu memupuk rasa nasionalisme. Tapi teman-teman, kalau yang E bayangkanlah, dari Sabang sampai Merauke, Aceh bahasa sendiri, Sumatera Utara, ya, kemudian ada Palembang, dari Kalimantan, Sulawesi, bayangkan, dari Maluku, Papua, Jawa, Lombok, ya, NTB, NTT, bahasanya beda semua teman-teman.
Bayangkan, begitu bahasa Indonesia dipakai, disatukan, oh ternyata kita pakai bahasa Indonesia, oh ternyata orang Aceh merasa sama nih dengan orang Lombok, orang Jawa, orang Papua. Jadi rasa bersama itu kita benar-benar membuat satu, teman-teman. Nah, di sinilah yang paling cocok adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Jawabannya adalah opsi yang E. Soal 126. Selama pendudukan Jepang di Indonesia, Kiai Haji Zainal Mustafa pernah melakukan pemberontakan terhadap Jepang dikarenakan A. Ketidakpuasan atas janji Jepang. B. Penderitaan rakyat akibat Romusa. C. Tidak bersedia melakukan seikere. D. Tidak adanya kebebasan rakyat dalam berorganisasi. Atau yang E. Kiai Haji Zainal Mustafa dipaksa Jepang bertempur melawan Nika. Menurut teman-teman yang mana nih jawabannya? Coba kita lihat opsi yang E. Kiai Haji Zainal Mustafa dipaksa Jepang bertempur melawan Nika. Nika ini adalah salah satu lembaga sipil Hindia Belanda yang dibentuknya di mana waktu itu teman-teman? Di Brisbane, di Australia. Nah, apakah dipaksa Jepang untuk melawan Nika? Tidak, teman-teman ya. Jadi Kiai Haji Mustafa itu lebih kepada personal, lebih kepada agama. Jadi dipaksa melawan Nika bukan. Yang D, tidak adanya kebebasan rakyat dalam berorganisasi, enggak, lebih kepada personal agama. C, tidak bersedia melakukan sekere. Jawabannya yes, nanti kita bahas sekere apa. B, penderitaan rakyat akibat Romusa. Jadi banyak ya masyarakat di Nusantara Indonesia waktu itu yang memberontak, terutama akibat Romusa, tapi lebih general, umum nih teman-teman. Ketidakpuasan atas janji Jepang, bukan, lebih kepada agama. Nah, kita bahas teman-teman, seikere ini apa sih teman-teman? Ini adalah suatu bentuk tanda kesetiaan, tanda setia, dan tanda hormat. Ke siapa? Ke Kaisar Jepang. Caranya bagaimana menunjukkan tanda setia? Bungkukkan badannya. Jadi dengan membungkukkan badan, itu kita menghormati Kaisar Jepang. Nah, menurut dari Kiai Haji Zainal Mustafa, membungkukkan badan menghormat ke Jepang itu seperti menyembah manusia. Sedangkan dalam ajaran agama Islam, Kiai Haji Zainal Mustafa itu yang dibungkukkan badan disembah adalah Tuhan. Sehingga menurut dia ini melanggar dari keyakinan dari Kiai Haji Zainal Mustafa. Jadi pemberontakannya lebih kepada agama, teman-teman. Sehingga pilihannya adalah opsi yang C. Soal 127. Tujuan didirikannya partai-partai politik sesuai dengan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 adalah A. Memperkuat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. B. Agar bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain. C. Agar bangsa Indonesia termasuk bangsa yang maju dan modern. E. Untuk memudahkan pemerintah mengendalikan gejolak di masyarakat. Atau yang E teman-teman, agar masyarakat tidak mengancam pemerintah pusat. Teman-teman yang mana nih jawabannya? Coba kita lihat yang A, memperkuat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaannya. Benar atau enggak teman-teman? Jawabannya yes, positif. Nah, setelah proklamasi teman-teman setelah proklamasi, nah itu apa yang terjadi teman-teman? Indonesia masih menghadapi ancaman dari Belanda. Belanda masih mengancam karena mereka masih menginginkan Indonesia kembali dijajah. Melalui apa waktu itu? Melalui yang namanya agresi militer. Nah, makanya dibutuhkan apa namanya teman-teman? Dibutuhkanlah persatuan yang namanya konsolidasi.
Gimana ya mempersatukan seluruh rakyat Indonesia? Yuk kita buatlah yang namanya partai politik waktu itu. Kita buat partai politik. Nah, dengan adanya partai politik ini teman-teman, ini perjuangan masyarakat lebih apa? Terorganisir. Inilah tujuannya dibentuknya teman-teman. Terorganisir ya, dan partai ini bisa menjadi alat untuk mempertahankan kemerdekaan. Mempertahankan kemerdekaan. Yang A positif teman-teman. Kita lihat yang B. Agar bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya. Meskipun ya kita juga pengen dong, wajar dong pengen sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Tapi tujuan partai politik saat itu bukan mencapai kesetaraan internasional. Bukan. Melainkan memperjuangkan kemerdekaan dari ancaman langsung Belanda. Gak mau adanya penjajahan kembali. Jadi opsi yang B bukan. Yang C teman-teman, agar bangsa Indonesia termasuk bangsa yang maju dan modern. Siapa sih yang gak mau jadi bangsa yang maju dan modern? Tapi teman-teman ini adalah jangka panjang. Jangka panjang teman-teman. Kita masih mikirin, bayangin 3 November 1945. Yang penting apa? Kita gak dijajah lagi sama Belanda waktu itu. Jadi fokusnya yang C ini bukan. Yang D, untuk memudahkan pemerintah mengendalikan gejolak masyarakat. Ini nggak tepat. Kenapa? Tujuan dibentuknya partai politik ini tadi teman-teman itu bukan mengendalikan masyarakat, melainkan untuk memberikan wadah. Ya, jadi partai politik ini teman-teman ini sebagai wadah. Kalau anak sekarang bilang platform. Wadah untuk apa? Untuk berpartisipasi. Ya, ini menjadi suatu wadah demokratis untuk berjuang, ikut aktif dalam politik mempertahankan Indonesia. Jadi mendirikan partai ini tujuannya apa? Melibatkan masyarakat secara aktif, bukan mengendalikan masyarakat. Sehingga opsi yang D itu bukan. Kita lihat yang E. Rakyat Indonesia, ya, agar rakyat itu tidak mengancam pemerintah pusat. Ini salah. Kenapa? Justru pemerintah ingin melibatkan rakyat secara aktif dalam politik untuk mendukung perjuangan kemerdekaan, bukan malah mencegah mereka menentang pemerintah pusat. Ya, teman-teman, ini salah. Sehingga tadi ini partai politik ini adalah suatu ruang publik jadinya. Ini menjadi suatu ruang publik bagi masyarakat untuk mendukung pemerintah melalui partai politik, demokrasi namanya teman-teman. Jadi yang E tidak. Sehingga pilihan opsi yang benar adalah yang A. Jadi teman-teman, sekali lagi kita ingat, partai politik itu dibentuk sesuai maklumat pemerintah untuk mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Soal 128. Pada awal pemerintahan Orde Baru, pemerintahan dan keuangan Indonesia sangat buruk. Untuk itu diadakan pertemuan antar negara-negara kreditor itu di Tokyo, Jepang pada tanggal 19 sampai 20 September 1966. Isinya apa? A. Indonesia mendapatkan bantuan pinjaman dengan bunga rendah. B. Bunga rendah dibayar setelah 5 tahun dihitung setelah mendapatkan penerimaan peminjaman. C. Ada beberapa negara kreditor yang memberikan pinjaman tanpa bunga. D. Persetujuan di negara-negara kreditor untuk menunda pembayaran utang Indonesia. Atau yang E. Bantuan pinjaman hendaknya dimanfaatkan spesifik ini untuk proyek imigrasi. Buat teman-teman jawabannya yang mana ya? Kita lihat teman-teman ya. Di Orde Baru kota kuncinya. Ekonomi dan keuangan Indonesia terpuruk. Nah, di sini teman-teman kita ingat, Indonesia datang ke Tokyo untuk apa teman-teman? Penjadwalan ulang utang Indonesia. Indonesia itu minta apa? Penjadwalan ulang. Kita lihat A. Indonesia mendapatkan bantuan pinjaman dengan bunga rendah. Indonesia memang dapat pinjaman, tapi bukan ini tujuannya. Ingin dijadwalkan ulang lagi. Ya, yang A bukan.
B. Bunga rendah dibayar setelah 5 tahun dihitung sesudah penerimaan pinjaman. Ya, ini nggak sesuai dengan kesepakatan pertemuan Tokyo. Kenapa? Pertemuan itu lebih menekankan kepada penjadwalan ulangnya, teman-teman. Bukan mekanisme pembayaran utang dari pinjaman baru. Ya, bukan mekanisme. C. Ada beberapa negara kreditor yang memberikan pinjaman tanpa bunga. Ini gak ada catatan resmi ya. Kalau negara kreditor tuh ngasih pinjaman tanpa bunga itu gak ada. Yang D. Persetujuan di negara-negara kreditor untuk menunda pembayaran utang. Yes. Di jadwal ulang. Indonesia tujuannya apa teman-teman? Ke Tokyo minta penundaan pembayaran utang Indonesia karena lagi nggak ada cash krisis waktu itu ya, nggak ada lagi pendapatannya. Walaupun ada pendapatan Indonesia, tapi nggak cukup untuk bayar utang, ya, nggak bisa bayar utang untuk dalam negeri aja, udah nggak mampu teman-teman. Bantuannya khusus untuk proyek imigrasi, nggak. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Ingat sekali lagi teman-teman, Orde Baru krisis ya, itu nggak ada pendapatan yang cukup sehingga Indonesia minta tolong ditunda pembayaran utangnya. Soal 129. Perang dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet mendorong negara-negara di benua Asia Afrika mencari alternatif untuk ikut memelihara perdamaian dunia dengan cara apa? A. Menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi ya KTT Asia Afrika. B. Mendirikan negara non-blok. C. Mengusulkan dibentuknya pasukan perdamaian PBB. D. Mendirikan ASEAN. Atau yang E, teman-teman, menolak dijadikannya pangkalan senjata nuklir dari kedua negara adik kuasa. Menurut teman-teman yang mana nih jawabannya? Sekarang coba kita lihat opsi yang A, menyelenggarakan KTT antar negara Asia Afrika. Gimana teman-teman? Ya, meskipun konferensi ini diadakan teman-teman, ya itu pada tahun 1955 di mana? Di Bandung, Indonesia, ya. Tapi ini bukanlah tindakan langsung yang menciptakan alternatif pemeliharaan perdamaian. Nah, fokusnya apa di sini KTT ini? Lebih kepada solidaritas plus kerjasama. Kerjasama apa teman-teman? Antar negara yang baru merdeka. Kan gitu ya. Yang baru merdeka. Jadi opsi untuk yang A enggak. Kita lihat yang B. Mendirikan negara non-blok. Gimana bro teman-teman? Yes. Ya. Jadi negara-negara di Asia Afrika mendirikan negara non-blok. Kenapa mereka mendirikan negara non-blok? Karena mereka tidak mau ikut blok barat dan nggak mau ikut blok timur juga. Kenapa? Ini untuk menghindari keterikatan dari dua kekuatan besar dunia, Amerika dan Uni Soviet. Serta apa? Mereka memperjuangkan negara-negara yang baru merdeka dan belum terikat dalam blok militer ini. Jadi mereka untuk negara non-blok ini ingin mandiri secara politik. Plus apa? Menghindari konflik. Kenapa? Kalau mereka milih barat misalnya, mereka juga nanti bisa diserang oleh Uni Soviet. Jadi begitu teman-teman. Jadi mereka ingin menghindari konflik. Yang B positif. Kita lihat yang C. Mengusulkan dibentuknya pasukan perdamaian PBB. Ya teman-teman, meskipun pasukan perdamaian PBB ini perannya penting dalam konflik internasional ya, tapi upaya negara-negara Asia Afrika itu lebih fokus pada non-blok tadi. Kenapa? Mereka ingin mandiri, gak mau tergantung sama sistem PBB. Mereka gak mau mengikuti sistem PBB. Jadi jawaban yang C tidak ya teman-teman. Kemudian yang D, mendirikan ASEAN. ASEAN ini di mana kantor pusatnya? Di Jakarta. ASEAN ini untuk negara-negara di Asia Tenggara. Bayangkan teman-teman, kita ngomongin Asia dan Afrika. Kan nggak mungkin ya, nggak ada hubungannya dengan Afrika. Jadi yang D bukan.
Yang E, menolak dijadikannya pangkalan senjata nuklir dari kedua negara adik kuasa. Ya, sementara ya penolakan ini merupakan sikap yang diambil oleh beberapa negara. Tapi menolak ya menjadi pangkalan senjata nuklir ini bukanlah sikap kolektif. Maksudnya apa, Bang? Sikap kolektif. Sikap bersama-sama. Hanya beberapa negara aja. Kan begitu ya. Dan ini ya merupakan bentuk langkah dari Asia, Afrika untuk mandiri dari politik. Begitu ya teman-teman. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal 130. Tahun 1930 dibentuk organisasi yang menjadi wadah bagi peleburan seluruh organisasi pemuda di Indonesia yang bernama peleburan, berarti menyatukan seluruh organisasi pemuda di Indonesia, teman-teman. Apakah yang A, Perhimpunan Indonesia, B, Indonesia Muda, C, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, D, Jong Indonesia, atau yang E, Trikoro Darmo? Apa nih menurut teman-teman jawabannya? Apakah yang A, Perhimpunan Indonesia? Ya, teman-teman kita bahas nih. Perhimpunan Indonesia atau yang biasa disebut dengan PI. Ini organisasi seperti apa ya teman-teman ya? Ini organisasinya dibentuk di Belanda. Wah, bukan di Indonesia. Iya. Terus siapa yang membuat ini teman-teman? Yang membuat ini di Belanda adalah anak-anak muda Indo di Indonesia ya yang lagi kuliah di Eropa, khususnya di Belanda. Tahun berapa? Tahun 1908. Tujuannya apa? Karena anak muda tadi, ya teman-teman ya, pelajar di Belanda tadi, di Eropa, mereka itu terpapar dengan ideologi dan gerakan nasionalisme yang ada di Eropa. Sehingga mereka itu berpikir lebih kritis lagi karena mereka mengenyam pendidikan di Eropa dan mereka merasa perlu untuk menyatukan kekuatan dan suara pemuda di Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Jadi mereka membentuk organisasi anak muda ini, Perhimpunan Indonesia. Nah, teman-teman nih, ini menarik lagi ya. Mereka membuatnya tahun 1908. Teman-teman ingat organisasi apa yang dibuat di tahun 1908? Budi Utomo. Oke ya, semoga nanti teman-teman ingat nih. Oke, berarti jawaban yang A bukan ya teman-teman ya. Terus kemudian kita lihat Indonesia Muda. Apakah Indonesia Muda jawabannya teman-teman? Yes, jawabannya adalah Indonesia Muda. Indonesia Muda inilah yang menjadi peleburan, penyatuan dari seluruh organisasi pemuda Indonesia. Tujuannya untuk apa? Biar terorganisir. Ya, biar terorganisir. Biar nggak terpecah belah, begitu teman-teman. Jadi dibentuklah yang namanya Indonesia Muda. Nah, kita lihat C. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Ini menarik teman-teman. Ayo kita bahas. Di tahun 1926. Ini apa yang terjadi? Terbentuklah yang namanya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, teman-teman. Nah, PPPI ini tujuannya apa? Tujuannya mereka lebih fokus kepada pendidikan dan pelajar, lebih fokus kepada isu pendidikan dan para pelajar, ya. Itulah concern mereka. Nah, di tahun 1926 itu apa lagi yang terjadi? Ini ada Kongres Pemuda yang pertama. Nah, menarik ya teman-teman ya. Di 1926 inilah terbentuk PPPI dan sekaligus terjadinya Kongres Pemuda yang pertama. Nah, kemudian teman-teman, 1926 ya. Ini 2 tahun setelahnya 1928. Apa yang terjadi? Terjadi Kongres Pemuda yang kedua. Oke, apalagi teman-teman? Menghasilkan apa Kongres Pemuda 2? Sumpah
Pemuda. Nah, mulai berurutan ya. Nah, 1928, setelah 1928 ini 2 tahun lagi setelah 1928. 1930. Inilah yang terbentuk yang namanya Indonesia Muda. Jadi berurut ya teman-teman ya. 2 tahun, 2 tahun. Oke, berarti jawaban yang C tadi bukan. Kita lihat Jong Indonesia. Seperti apa sih Jong Indonesia ini teman-teman? Oke, Jong Indonesia nih. Kalau kita lihat ya, di sini kita buat Jong Indonesia. Di mana didirikan Jong Indonesia ini teman-teman? Didirikan di Kota Bandung. Siapa yang mendirikannya? Yang mendirikannya adalah anak-anak muda, ya, pelajar Indonesia yang baru pulang dari luar negeri, terutama Belanda. Nah, tadi kita lihat nih teman-teman ya, yang dari A ini, setelah mereka pulang dari Belanda ke Indonesia, mereka membuat yang namanya Jong Indonesia sebagai bukti kontribusi setia mereka kepada Indonesia. Bahasa Inggrisnya giving back gitu ya, giving back to community. Nah, dibentuk di Bandung. Ini kapan dibentuk teman-teman? Ini dibentuk perkiraannya sekitar Februari 1927. Nah, 10 bulan setelahnya ya, Desember 1927, di tahun yang sama teman-teman, nama Jong Indonesia itu berubah menjadi Pemuda Indonesia. Nah, setelah itu apa yang terjadi dengan Pemuda Indonesia teman-teman? Kembali ya ke tahun 1930, melebur menjadi Indonesia Muda. Nah, sehingga opsi yang D Jong Indonesia itu bukan ya teman-teman. Sekarang kita lihat nih, Trikoro Darmo. Organisasi seperti apa nih Trikoro Darmo teman-teman? Nah, dulu ada yang namanya Budi Utomo ya teman-teman ya. Nah, menurut beberapa anak muda ya, waktu itu Budi Utomo ini komunitas orang-orang elit. Inilah mengapa lahir Trikoro Darmo, teman-teman. Tri artinya 3. Koro artinya apa, teman-teman? Ada yang tahu? Tujuan. Darmo mulia. Jadi Trikoro Darmo ini tujuan yang mulia. Dibentuk kapan, Bang? Dibentuk pada tahun 1915. Ya. Agustus 1915. Siapakah pendiri dari Trikoro Darmo ini? Yaitu Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo. Wiryo Sanjoyo. Nah, teman-teman, sebagai informasi nih ya. Jadi tujuannya ini, ya walaupun tadi pembentukannya karena mereka menganggap Budi Utomo itu adalah komunitas yang elit gitu ya, anak muda. Nah, tapi tujuannya juga mulia teman-teman, untuk memajukan bangsa dan mendidik anak muda Indonesia dalam semangat nasionalisme. Untuk apa? Untuk merdeka. Dan uniknya teman-teman, nama Trikoro Darmo ini sebelumnya itu namanya adalah Jong Java. Jong Java ini dibentuk pada Maret 1915. Nah, setelah Maret kemudian berubah namanya menjadi Trikoro Darmo. So, jawaban dari soal 130 adalah yang B, Indonesia Muda. Nah, sekarang PR nih buat teman-teman. Pertanyaannya adalah, peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Pertanyaannya, apa yang menjadi inti dari Sumpah Pemuda tersebut? Nah, dari opsi A, B, C, D, dan E, menurut teman-teman apa ya jawabannya?